Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film action. Ya lumayan terkenal lah ya ini di Netflix. Judulnya adalah Extraction 2. Ini adalah film sequel ya dari film Extraction pertama yang rilis tahun berapa ya. Pokoknya 3 tahun lalu lah. Gue masih inget tuh dulu nontonnya pas pandemi. Dan udah di review juga seperti biasa ya. Waktu itu gue nge-reviewnya sama Anti. Tapi sekarang Antinya lagi sibuk, jadi gue aja sendiri ya. Tapi kita nontonnya tetap berdua kok. Tapi itu nggak penting sih sebenarnya, nggak perlu kalian tahu. Di film ini masih ada Chris Hemsworth tentu saja sebagai karakter utamanya, sebagai sang protagonis ya. Yang di film pertama itu gue sebenarnya termasuk orang yang puas sih sama endingnya gitu ya. Ya maksudnya kan dia udah berhasil menyelamatkan gitu, terus dia mati juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, ini adalah sebuah sebuah tugas terakhir yang mulia. Tapi ya kita tahu lah, cuan itu perlu dicari ya. Jadi makanya ada film keduanya pun nggak aneh gitu. Dan ya ngelihat dia udah ditembak mati di film pertama, di film kedua ini dibuka dengan penyelamatan si Rex Tyler ini gitu ya. Dan gue ngerasa kayak oke lah, masih bisa selama mayatnya belum dikubur gitu ya, itu masih bisa. Tapi intinya Extraction 2 ini menurut gue ya film yang secara cerita itu tuh biasa aja gitu. Film ini tuh menarik jujur karena faktor teknisnya. Karena kita tahu di film pertamanya dulu, salah satu highlight utama filmnya adalah ketika Sam Hargrave sebagai sutradara di sini melakukan long take ya. Menurut gue nggak aneh kalau formula yang sudah sukses itu diulangi lagi di film kedua ini dengan adegan one long take yang katanya 21 menit. Gue nggak ngitung pastinya berapa menit, tapi gue baca doang 21 menit. Dan pas gue nonton juga gue ngerasa emang anjir panjang juga ya, gila ini lebih panjang dari film pertamanya gitu kan. Dan seperti biasa gue tetap cengok gitu ngelihatnya, anjir cengok karena gimana ini bikinnya anjir gitu kan. Karena ya seperti yang kita tahu di one long take 20 menit ini tuh ya, ini bukan cuman sekedar long take ngikutin si Rex Tyler bunuhin orang gitu. Di sini kita lihat gitu, jadi penggunaan si kameranya itu, angle-nya itu macam-macam juga gitu. Dan masih dalam kondisi seolah-olah one long take. Ya ini mah kita udah ngerti lah ya, ini kan bukan berarti beneran one long take semua kan, dijahit gitu dikit-dikit alus-alus gitu ya di beberapa blind spot. Tapi penggunaan angle-angle-nya lumayan kreatif di sini gitu kan. Gue inget banget pas adegan dia di halaman penjara itu yang lagi tawuran gitu semua, yang sangat The Raid sekali itu kan. Ya tidak bisa dipungkiri Joe Russo, Anthony Russo, Sam Hargrave itu mengidolakan The Raid, jadi nggak usah heran lah. Dan pas ngeliat di sini gitu kan, angle kameranya itu ada yang kayak nempel di sini nih. Jadi kayak cuman ngeliatin bagian medium close up-nya si Rex Tyler gitu kan, yang pas dia dihajar kepalanya terus pusing kan, terus nanti indah lagi gitu kayak kameranya dia dipegang orang lain gitu kan. Nah itu oke sih, maksudnya itu kreatif sih. Biasanya kan yang gua tahu one long take itu si kameranya nggak akan pindah angle tertentu gitu kan, kayak emang bener-bener follow aja ngikutin gitu kan. Tingkat kekerasannya, tingkat violence-nya itu masih tetap oke gitu ya. Masih ada beberapa bagian-bagian yang cukup gore gitu, kayak jari kebelah gitu kan, banyak lah dibacok gitu kan, ditusuk, dan itu semuanya diperlihatkan secara gamblang gitu kan. Ya itu lumayan masih oke lah, karena gue tuh suka gitu film action yang emang ketika ada kekerasan yang bener-bener brutal itu emang diliatin gitu, bukan cuma sekedar bak pikbuk doang gitu, tapi nggak pernah diliatin gitu apa dampaknya dari bak pikbuk itu. Tapi ya itu kalau ngomongin ceritanya itu bener-bener nggak ada yang spesial sih kalau menurut gue gitu ya. Ya ini kayak formula-formula cerita tentang penyelamatan yang udah dilakukan gitu berkali-kali. Dan di sini tuh pinternya adalah alasan kenapa si Rex Tyler mau balik lagi nyelamatin orang, karena yang diselamatinnya adalah iparnya gitu kan. Ntar lagi gue yakin direkrut nih sama Vin Diesel buat main Fast and Furious 40 kali ya, gue nggak tahu. Tapi intinya ya itu alasan yang masih masuk akal gitu ya. Dan menurut gue ya udahlah, karena kan kita tahu sendiri dia udah kayak mau mati, terus dia memutuskan pensiun, terus balik lagi tuh ngapain anjir. Dan sekalian kayaknya bridging gitu ya ke nanti film ketiganya. Dan kayaknya si karakter Idris Elba di sini tuh bakal jadi vital nanti kalau filmnya berlanjut ya. Tapi ya gue nggak bisa mengharapkan banyak sih nanti film ketiganya akan kayak gimana gitu ya, karena jujur nonton film action yang kayak gini tuh emang pure hiburan aja gitu. Gue nggak expect emang ceritanya juga bakal kayak gimana gitu. Tapi yang gue harapin sebenarnya adalah yaitu dia inovasi-inovasi baru yang bisa dikeluarin gitu sama sutradaranya. Dan ya si Sam Hargrave membuktikan gitu di film kedua ini dia masih bisa ngasih inovasi one long take yang panjang tapi tidak menjelimet, serasa kita diajak main Call of Duty gitu ya, Modern Warfare or apapun itu. Mungkin nanti di film ketiganya sih Sam Hargrave harus muter otak nih gimana caranya biar bisa ngasih inovasi lagi yang oke gitu di aksi-aksinya. Tapi kalau gue pribadi sih ya, kalau misalkan nanti ada film ketiganya, gue sih berharap si Rex Tyler
ini ketemu sama villain yang setara sih. Minimal kayak di film yang pertama lah, itu yang orang India itu yang spesial agen itu mantap cuy. Maksudnya kalau di film kedua ini tuh kayak klise banget, penjahatnya gembong narkoba, punya pasukan. Ya bener-bener kayak bosen gue gitu ngelihatnya gitu kan. Jadi kayak musuhnya tuh kayak ya udah gitu aja gitu, ideologi mengalahkan segalanya gitu kan. Nah gue tuh kayak butuh villain yang bener-bener kayak bisa head to head gitu sama si Rick Tyler, dan dalam durasi yang lama ya gitu ya, bukan cuman kayak berantem sedetik doang gitu nanti ya udah kalah gitu. Di sini pun kan di film kedua ada sebenarnya pertarungan mereka terakhir, tapi kayak ya udah ini karena emang mau diberesin ya udah berantem aja lah di sini gitu. Jadi semoga di film ketiganya nanti ada nuansa baru gitu, selain gua mengharapkan adegan one long take lagi yang entah mau di craft kayak gimana sama si Sam Hargrave gitu. Gue berharap sih lebih ke bobot karakternya lebih oke lagi gitu, karena gue ngerasa karakter Rick Tyler udah mulai di flash out nih di film kedua gitu, mulai kelihatan dia ini siapa gitu di baliknya gitu, punya masa lalu kayak gimana, dan gak kayak robot banget lah yang bener-bener cuman jadi mesin pembunuh, gak kayak gitu. Dan di film ketiga sih gue harap karakterisasi Rick Tyler lebih diulik lagi, kasih dia villain yang bisa menyamai dia, itu kayaknya lebih oke gitu. Selain ya tadi di luar teknis actionnya yang lebih gila lagi pastinya. Kalau di film pertama Extraction kan one long take-nya 12 menit, film kedua 21 menit. Nah apakah nanti ya di film ketiganya kalau jadi dibikin gitu akan menjadi 35 menit sampai 40 menit, atau jangan-jangan satu film tuh kayak film-film apa ya, gue pernah nonton di Netflix juga sih, Asia Gangster gitulah, action itu one take anjir dari awal sampai beres. Film apa judulnya, tolong kalau ada yang inget tolong ingetin gue ya, tulis di kolom komen. Dan skornya untuk Extraction 2 ini kalau dari gue pribadi sih kayaknya 7,5 ya. Gue inget film pertamanya itu 8, karena waktu itu tuh Extraction pertama keluar di momen yang tepat gitu, saat pandemi, film action teknisnya gila-gilaan gitu kan, dan itu emang menghibur banget gitu buat kita-kita yang nonton di rumah ya. Tapi sekarang gue ngeliat sebenarnya ini tidak ada sesuatu yang baru kecuali adegan one long take-nya yang lebih panjang dan lebih gila teknisnya gitu. Tapi sisanya sih ya gue kehilangan yang tadi itu ya, gue kehilangan villain yang oke. Siapa tahu film ketiganya bakal lebih gila lagi ya dari segala aspek, bukan cuma dari aspek teknis doang sih gue harap. Oke kalau gitu, kalau kalian udah nonton seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di medsos. Kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria, linknya ada di bawah, atau pakai super thanks. Kita ketemu lagi di film-film action di luar Nurul dan tidak habis Fikrinya Netflix ya. Sampai ketemu lagi, bye bye.